Halo, saya di sini lagi berada di depan kapal KM Asia Pasifik, tepatnya berada di Pelabuhan Kalimas. Eh, saya di sini berada di depan kapal KM Asia Pasifik. Di sini saya ingin mereview atau menjelaskan mesin dari KM Asia Pasifik. Sebelum masuk kamar mesinnya, saya ingin mengenalkan kapal kargo ini. Kapal ini memiliki nama yaitu kapal KM Asia Pasifik, di mana memiliki benderanya adalah bendera Indonesia. Di mana kapal ini berusia 42 tahun, dibangun di Jepang tahun 1981. Dan untuk klasifikasi kapal ini berklasifikasi BKI, yaitu dari Indonesia sendiri. Dan untuk berlabuhnya kapal ini berada di Surabaya. Untuk rute perlayarannya adalah Papua Surabaya. Untuk jenis kapal KM Asia Pasifik ini yaitu kapal kargo yang mengangkut banyak jenis barang kargo. Dan untuk DWT kapal ini 1000 ton, dan untuk gross tonnage-nya 665 gross tonnage, dan untuk net tonnage-nya sebesar 271 ton. Dan untuk panjang kapal ini atau LOA-nya sepanjang 56 meter. Dan untuk lebarnya atau bridge sepanjang 9 meter, dan untuk draftnya 520 meter. Kapal ini berlayar di lautan dengan kecepatan atau speednya 10 knot atau 18 km per jam. Di sini bisa kita lihat tempat untuk ruang muat atau tempat barang-barang kargo yang ingin dimasukkan, di mana di sini tempat mengangkut bertontonnya barang untuk disalurkan ke daerah yang diinginkan. Di sini juga banyak kapal-kapal yang lagi bersandar untuk menunggu barang-barang yang mau dikirim datang ke pelabuhan untuk diangkut dan dimasukkan ke ruang angkut, di mana kita bisa melihat bahwa tiap-tiap kapal ini ada yang memiliki, sebagian banyak memiliki krennya sendiri atau kren menetap di kapal untuk mengurangi biaya atau biaya menyewa kren. Nah, sekarang kita menuju ke ruang mesinnya. Sebelum masuk ruang mesinnya atau engine room, di depan pintu ruang mesinnya terdapat alat pemadam api ringan atau sering disebut dengan dry chemical powder untuk salah satu safety dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang saya ingin masuk ke kamar mesinnya, di mana di kamar mesin adalah ruang di mana dipasang mesin-mesin kapal dengan berbagai fungsinya. Engine room merupakan jantung kapal karena di dalamnya terdapat mesin-mesin yang vital bagi operasional kapal. Engine room umumnya terletak di bagian belakang kapal, mengambil ruang paling bawah sampai cerobong atas. Desain ini memaksimalkan ruang muat di kamar mesin ini. Secara garis besar terdapat yang pertama main engine, selanjutnya engine room, selanjutnya auxiliary engine, auxiliary machinery dan terakhir workshop. Di sini bisa kita
pertama melihat bahwa engine room ini sangat rapi dan sangat bersih. Di sini untuk engine roomnya sangat terawat karena dirawat dengan 2 ABK dan 1 kepala kamar mesin. Di sini juga berlaku aturan bahwa jika sudah selesai memperbaiki mesin-mesin dengan oli-oli yang terjatuh di lantai itu harus dibersihkan agar menjadi salah satu safety untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Untuk masuk ke mesinnya, yang pertama yang saya jelaskan ialah main engine, di mana mesin ini merubah panas menjadi tenaga mekanik, memutar polos baling-baling sehingga kapal dapat bergerak maju atau mundur. Jumlah main engine di kapal ada yang 1 atau 2 unit. Dengan 2 unit main engine, biaya perawatan tentu lebih mahal. Keuntungannya, jika terjadi kerusakan di tengah laut, kapal masih bisa beroperasi dengan main engine lainnya. Tapi di kapal ini hanya memakai 1 engine saja, karena dengan alasan untuk menghemat biaya. Main engine disebut juga sebagai mesin induk atau mesin jantung. Mesin ini penting untuk dapat menggerakkan kapal untuk bergerak ataupun berlayar. Mesin ini dirawat oleh masinis dan KKM atau kepala kamar mesin. Dan di kapal yang saya review ini memakai engine bermerek Mitsubishi Daya dengan model 65 GAC 1900 HP. Mesin ini dapat menghasilkan 900 horsepower dengan 900 rpm. Mesin ini menggunakan bahan bakar solar dengan sistem direct inject. Maksud dari direct inject itu sendiri yaitu sistem di mana injektor atau nozzle diletakkan langsung di dalam atau di bagian atas ruang pembakaran. Sistem direct injection ini biasanya memiliki desain kapal silinder yang berbentuk mahkota untuk meningkatkan turbulensi saat terjadi pembakaran. Mesin ini yang saya review ini adalah dari mesin KM Asia Pasifik. Ini memiliki 6 silinder dengan tipe piston mesinnya V-line 4 cyclic atau 4 langkah dalam satu gerakan. Mesin ini juga dilengkapi dengan coolant atau dilengkapi dengan water coolant berupa air tawar dan air laut sebagai pendingin mesinnya. Setelah kita review main engine, selanjutnya di sini saya juga ingin menjelaskan gearbox, di mana fungsi gearbox pada kapal ini memiliki peran penting sebagai pengatur kecepatan gerak dan torsi pada perputaran mesin kapal. Fungsi gearbox ini adalah untuk memindahkan atau mengubah tenaga motor yang berputar
menjadi gerakan feeding oleh pemutar spindle mesin. Tidak hanya itu, gearbox pada kapal ini mampu mengatur kecepatan gerak dan torsi, serta mengatur proses perputaran balik kapal. Dengan kata lain, fungsi utama gearbox pada kapal adalah untuk memajukan dan memundurkan kapal saat berlayar. Fungsi lainnya adalah untuk mengubah momen atau gaya puntir yang akan diteruskan ke bagian spindle mesin. Kemudian komponen tersebut akan menyediakan rasio gigi yang pas dengan beban dan mesin kapal, sehingga bisa menghasilkan perputaran mesin dengan baik. Dalam melakukan fungsinya, gearbox tersebut dibantu oleh banyak komponen dengan peran yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen yang untuk membantu gearbox. Yang pertama itu adalah frame gearbox. Bagian utama ini berfungsi sebagai rumah dari gearbox. Bagian ini berbentuk seperti kotak penutup yang mengelilingi gearbox untuk melindungi komponen lain di dalamnya, atau material terbuat dari bahan yang aman dan kuat serta tidak mudah terbakar. Selanjutnya, packing gearbox. Komponen ini juga berfungsi sebagai pelindung, tepatnya adalah menahan oli di dalam gearbox agar tidak mengalami kebocoran. Selanjutnya yaitu input shaft cover atau poros input. Komponen ini berfungsi sebagai penerus putaran yang berasal dari motor penggerak mesin. Input shaft akan menerima momen output dari unit coupling. Gaya yang diteruskan dari cloth coupling akan ditunjukkan ke main shaft atau poros utama, sehingga putaran bisa langsung diteruskan ke gear. Yang selanjutnya, main shaft atau poros utama. Main shaft gearbox atau disebut dengan poros utama ini berperan sebagai tempat dudukan bearing, gear sinkronis, dan komponen lainnya. Poros utama ini akan meneruskan putaran mesin dari input shaft ke spindle mesin. Main shaft ini juga bermanfaat untuk saluran oli. Selanjutnya, gear shaft housing. Bagian ini berfungsi untuk mengatur ketepatan pemindahan gigi, dimana jika gigi pada lever pemindahan gigi yang dipindahkan terkunci, maka lever ini tidak bisa berpindah sendiri. Oleh karena itu, gear shaft housing akan melakukan saat spindle mesin sedang berputar. Selanjutnya, cloth housing. Cloth housing ini merupakan rumah dari bagian coupling yang berperan sebagai pelindung cloth coupling. Komponen ini juga merupakan tempat dudukan dari input shaft dan oli pump. Selanjutnya, gigi planetary. Planetary ini adalah bagian pengubah RPM pada kapal. RPM tersebut akan diubah menjadi putaran rendah, medium, atau tinggi sesuai dengan kebutuhan. Arah putaran propeller yang diubah tersebut searah dengan jarum jam ke arah yang berlawanan.